Ya, silakan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balligh rasina, ya Rabbi khussah bil fadila. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'ani sahaba, ya Rabbi warḍa 'ani sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Amin. Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rasulullah, salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Amin ya Allah. Ya Rabbi Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli
يا طبيبي يا سلام عليه وشفاعي في وعليك عليك زين الأنبياء سلام عليك قال أتقياء وعليك زين الأنبياء السلام عليك الأتقياء يا رسول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الذين زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نكون إني لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نكون قلوا رجعنا بكل خير واهتم عنفا والأصول قلوا رجعنا بكل خير واهتم عنفا والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita baca lagi sholawatnya untuk sholawat dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa fatadfa'u anna kulla mihnatin wa bala'in birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, silakan diminum. Bismillah. Man, mati man speakernya man. Bismillah. Satu. Silakan diminum dulu airnya. Masih juga kita belajar doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aksir khairahu wa barik lahu fima razaqtahu. Ya Allah, perbanyaklah kebaikannya. Berikan rizki dan berkahkanlah rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita baca pula khutbahnya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kita tidak lupa baca Fatihah mengawali kajian kita. Fatihah itu akan berfungsi sebagaimana niat yang membacanya. Kita mohonlah kepada Allah, semoga iman kita dipenuhi dengan hidayah dari Allah, dipenuhi taufiknya, dan kita memperoleh banyak hikmah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita terusin kajian kita soal yang merusak. Kemarin dalam urusan bisnis, sampai sekarang ini juga masih dalam urusan berdagang. Di dalam kitab ini dijelaskan wal yattaqit tajir Rabbahu fi kulli syai'in wala siyama fil mikyali wal mizan. Bahwa orang yang bertakwa, moga kita semua, amin, selalu saja hati-hati dalam urusan nimbang dan urusan naker, urusan timbangan dan urusan takeran. Nah, nih Abah aja nih dagang juga nih, minyak harum nih ya. Ini ada takerannya ini. Takerannya ada botolnya yang bagus. Pengen minyak ini? Beli kenapa? Hati-hati berdagang dalam urusan timbangan dan fa'innal khatara fihi ma'azim, katanya, karena kekhawatiran bahayanya sangat besar. Untungnya sedikit, bahayanya besar. Jadi kalau ada orang beli dogan-dogannya kecil, mestinya dua. Iya, jangan dogan kecil sama besar. Sama baik. Apalagi yang belinya tetangga, ya nak ya. Nah. Bukan ngomong eman, bukan. Coba dengerin firman Allah ini. Wailul lil mutaffifin. Neraka wel. Satu yang menerjemahkan. Satu lagi yang menerjemahkannya, bahaya kebangkrutan. Bangkrut bukan hanya modal, tapi bangkrut juga soal kesehatan. Bangkrut juga soal kecerdasan anak keturunan yang diberikan makannya. Bayangkan.
Bangkrut juga soal hati yang tertutup untuk tidak dapat hidayah. Nauzubillah. Untuk siapa itu? Lil mutaffifin. Untuk orang yang mutaffif. Apa itu mutaffif? Dijelaskan oleh Allah, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka yang manakala nimbang untuk dirinya 'alan nas, ya, menjadi beban dari orang lain, dia penuhi. Kalau nimbang dari wong lain, minta penuhi. Tapi wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Tapi kalau nimbang untuk wong lain, dikurangi. Ini bukan di Linggo, bukan. Bukan. Sebelah sini Muara Beliti ya, apa itu ya. Nah, ini jadi masalah, ini tanggung jawab MUI ini ya. Salah satu program MUI memastikan makanan halal, kosmetik halal, timbangan halal, dan obat-obatan yang halal. Nah, ini bukan perkara yang murah, ya, berat. Sebab itu harus perlu biaya yang tidak kecil untuk menegakkan itu. Sedangkan kita biayanya kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum wulitum amron halakat fihil amrus sabiqah. Kamu itu, kata Rasulullah, diberi percaya satu masalah, tapi menyebabkan umat ini pada rusak. Bukan hanya rugi, tapi rusak. Gitu. Ternyata dari dulu hal ini terjadi, yaitu soal takaran dan timbangan. Jadi kalau memang mau jual, kayak baju jual misalnya ini, takutnya kurang dari milinya, itu lebih baik sebut aja ini sebotol. Sebotol aja, jangan sebut sekian mili misalnya, takutnya kurang. Kalau lebih, alhamdulillah. Dan memang kemarin nyuruh yang ngisi itu lebih, saya bilang. Ya kita nggak tahu lebih atau tidak. Lebih, nah, gitu. Ada urayanya di belakang sana. Jadi gara-gara timbangan, gara-gara takaran, itu menimbulkan kerusakan. Bukan hanya yang dagang yang rusak. Kalau yang dagang tadi kan rusaknya begitu. Kemarin tuh di mana kami lihat, Jakarta apa? Ya. Menimbun solar. Di Palembang ya. Habis tuh. Ya rumahnya habis, rukonya habis. Kalau saya baca juga tuh di kitab Mau'izatul Mukminin. Dulu jualan susu perah. Ya. Tapi waktu dijual dicampur dengan air. Jadilah dia orang kaya. Ternyata ujungnya Allah turunkan banjir bandang. Susunya anyut, sapinya pergi, dianya sendiri tertimpa penyakitnya. Masya Allah. Di dalam kitab Mau'izatul Mukminin. Itu orang-orang dulu, padahal orangnya ini rajin sholat, ini rajin sholat, jangan-jangan rajin ngaji malam Rabu nanti.
Sama. Tuh ya, kalau bukan takeran kualitas barang. Kalau dijual ini manau. Manau nian. Manau tahu manau? Rotan. Rotan besar. Jangan kaki semambo dikatakan manau. Gitu. Tak akan beruntung, pasti merugi. Fala budda lahu minal adli wa huwa an ya'khudha wa yu'tiya ala haddin sawa. Keadilan itu harus, ya, baik dalam rangka mengambil maupun dalam rangka memberi, gitu. Waktunya kita beli, jangan nak minta berlebih, tapi juga tidak boleh dikurangi. Begitu juga waktu kita jual, sama. Kalau Indonesia bisa begini, ay makmur nian Indonesia. Bagian timbang menimbang dari MUI ini di bawah pimpinan Dr. Topan, alhamdulillah efektif tuh, jalan terus. Tapi masih ada yang belum tersentuh ini. Bagaimana cara nyentuhnya? Nah, mungkin nanti kami akan kerjasama lah ya dengan penegak hukum, dengan kejaksaan, dengan perdagangan. Mungkin nanti akan kita rembuk-rembuk. Bisa nggak tuh? Kalau yang di pasar-pasar orang-orang kecilnya masih bisa. Bagaimana kalau jual karet? Ayo. Bagaimana kalau soal sawit? Nah, ini yang agak repot. Nah, tapi ini harus ditegakkan. Kalau kita tidak kepengen dapat getahnya. Dan MUI ini ternyata kerjaannya cuma hanya motivator, bukannya eksekutor. Kan di sana ada legislator, DPR, ada yudikator, hukum, ya, ada lagi legislator, eksekutor, yudikator. Nah, tinggal satu lagi, MUI. Ambil tor yang satunya. Yaitu motivator, dinamisator, cuma atas itu. Untuk eksekutor nggak bisa. Cuma bisa ngomong doang. Ya, nggak kayak seperti di Malaysia. Di Malaysia diberi kewenangan. Ya, kalau kita di sini kan tidak bisa, enggak dikasih kewenangan. Tapi kemarin ada yang datang, konon polisi, ya, kerjasama dengan pelaksana adat. Jadi yang tidak harus dibawa ke polisi, jangan diselesaikan di polisi, selesaikan di adat. Bagus juga tuh. Jadi tidak sedikit-sedikit ke polisi. Polisi kasihan, banyak tengah urusan yang kecil-kecil ya polisi enggak. Kalau belago antar cucung, enggak usahlah dibawa ke kepolisian. Biarlah ketua adat di situ menyelesaikan. Ketua adat tahu, cucung kau nih, cucung si bulan itu adik beradik. Emak kau sekolah yang biayain nenek Dionina. Begitu. Mudah-mudahan dengan situ selesai gitu. Nah, bagus juga itu. Ini mesti dikembangkan. Dari dulu sebenarnya begitu ya. Pasirah itu dominan di desa itu, menyelesaikan masalah. Cuma nggak tahu kemudian sedikit-sedikit polisi, kewalahan polisi. Maling ayam nenek, lari ke polisi. Jadi seperti itu. Kalau ada kelebihan dan ada kekurangan, udah ridhokan saja. Ridhokan saja, ikhlaskan saja. Ya, kana dzalika afdal wa ahwat. Yang seperti itu tuh lebih utama dan lebih berhati-hati menjaga daripada kekurangan kita. Nah, ya, jadi kalau berdagang ada lebih dikit, kalau perlu kasih lebih. Kayak orang di Yaman itu.
nimbang sekilo. Nah, pas 1 kilo tambah. Itu. Ini malahan sengaja cari timbangan yang digital itu. Dagang buah pakai timbangan digital. Kalau di timbangan yang begini nih, kadang lewat semato enggak apa-apa tuh. Tapi kalau digital langsung muncul dan keluar harganya itu. Nah, itu ya. Apa boleh enggak? Boleh, tapi pelit nian gitu. Pelit nian gitu. Jadi kalau nak dagang jangan pakailah yang digital tuh, enggak usah lah itu. Lewat setengah mato muncul harganya. Rp2,5. Insyaallah ya, dihitung pula tuh. Sosokannya ndak kate, malahan kita nyerahkannya. Insyaallah. Itulah sebabnya orang-orang dulu yang soleh, ya salafus soleh, orang-orang muslim yang dulu, dia berbuatnya begini. La ashtaril waila minallahi bihabbah, Masya Allah. Yuridu al-waila al-madhkur fi qawli ta'ala wailul mutaffifin wa arada bil habbahuna al-qadrul yasir minal mal. Masya Allah. Orang-orang dulu mengatakan, saya tidak akan membeli neraka well hanya dengan dapat 1 biji. Gitu ya. Ini sengaja beli dukung, nyicip terus. Udah kenyang baru beli setengah on. Setengah kilo belinya. Ngerutuk mulu beli setengah kilo. Padahal nyicipnya tadi hampir 1/4. Nah, hati-hati. Ya. Jangan terlalu berani. Ciciplah dulu. Ya, cicipnya itu. Tapi harus belilah. Kalau nggak beli itu kasihan yang jualan itu. Ini malah kesempatan ya. Saya naik bus, berhenti di Kemering. Banyak orang jual dukun di situ, turun nggak loh sebus. Wah, yang beli ini nggak sibuk nyicip, yang nggak beli nyicip terus, pindah lagi. Tapi dia nggak merasa berdosa. Begitu naik bus, alhamdulillah saya nggak beli tapi kenyang katanya. Ini neraka well hanya dengan 1 biji, 2 biji sampai kenyang makan duku itu. Nggak boleh begitu. Ya. Ini kesempatan sambil nimbang kan lama tuh. Nimbang sekilo, ngebungkus sekilo, ngocek terus, makan terus. Jangan dibuat. Yang kemarin insya Allah sudah dimaafkan lah yang kemarin. Besok nih ya awas ya kamu ya. Beli indah malah ngato pula. Nah, nyicip banyak. Wa minal fadaili fi haqqil muttajiri iqalatun nadim wa taisir 'alal musir wa tajawaz 'anil musir. Keutamaan orang berdagang itu adalah meminimalisir penyesalan. Kenapa saya jual sekian ya? Jangan. Kalau rasa rugi, alhamdulillah, saya sudah bisa bantu dia. Begitu. Makanya kalau nawar jangan terlalu melitet nian. Ini menawar sampai melitet nian. Tahu enggak melitet itu? Tawarannya sampai tekuk-tekuk nian, sedikit pun masih ditawar. Sudahlah, bayar aja lah. Niat melapangkan yang jual. Apalagi yang jual tuh sayur. Yang jual itu mbok-mbok pula. Ya Allah. Yang muda-muda merasa punya duit. Oh iya, kalaupun tidak perlu untuk kita, belilah tuh sayur. Yang jualnya itu emak-emak. Bagikan sama yang lain. Sedekah pula. Itu. Bisa nggak begitu tuh? Insya Allah bisa. Ojek. Sosok 1.000 ditunggu.
1.000 ditunggu. Ya Allah, sudah kasih lah 1.000 tuh. Ya enggak? Nah, insyaallah. Boleh juga, saya sering. Berapa saya ngojek sampai sana? 15.000 Pak. Ay, kemahalan kalau 15.000 tuh. Biasanya tuh 12.000. Ayolah, 12.000 tuh. Sampai sana bayarlah 15.000 tuh. Ongkos ojeknya 12 dan yang 3.000-nya sedekah. Gitu. Kalau kita memerlukannya dan kita nggak ada duit, lebih baik minta, jangan ngambil. Kalau ngambil sama-sama rugi. Kalau minta, orang minta air sama kita, minta air, jangan nggak dikasih, kasih supaya sama-sama dapat. Yang diminta kemudian ngasih, dapat pahala. Yang minta airnya berkah. Tapi kalau ngambil saja tanpa pamit, yang diambil nggak dapat pahala, dimaling namanya. Nah ya, gitu. Sedangkan yang ngambilnya malah tidak berkah. Gitu. Apalagi doko. Air aja udah begitu, apalagi doko. Doko apa biasanya? Doko, kacang, apa lagi tuh? Kurma. Kurma. Nah, rambutan. Nah, itulah. Pokoknya yang kemarin-kemarin insya Allah diampuni dosanya. Amin. Tapi besok jangan lagi. Kemudian yang jadi pegawai, wa taisir 'alal mu'sir. Mudahkan sajalah urusan itu. Jangan yang mudah malah dipersulit. Sama juga dengan yang montir. Sebenarnya tinggal notolkan baik kabelnya, cuma putus. TV itu nggak ada gambar, lah dibawa. Lah tahu secara teknis, cuma totolkan saja. Ini bilang nanti ya besok aja diambilnya, karena kerjaannya berat. Dia pergi. Makanya yang paling mudah kan untuk wong kerja di kantor pos, pakai pukul aja, tos, selesai. Nah iya, lah begitu lah, aku tengok aja itulah beliau tuh. Mana, ini, tos boleh, selesai. Jangan disulit-sulit. Kapan disulit-sulit? Kita dipersulit pula oleh Allah. Nauzubillah. Wa tajawaz 'anil musir. Kalau ada orang kaya sekalipun lalu cerewet, kasihkan aja lah. Dia tuh belum jadi orang kaya. Kekayaannya yang ada itu masih miskin menyebabkannya. Dia mau ambil sajalah. Macam mana tuh kira-kira tuh? Ini pentingnya ngaji kita nih. Ada gunanya nggak kira-kira ngaji kita nih? Wa iqradul mustaqdir. Kalau ada orang mau pinjam, kasih. Kasih saja orang mau pinjam itu. Kalau kira-kiranya tidak ngeberatin. Kalau ngeberatin jangan. Dipinjam berasnya galau-galau. Laju anak kita nggak makan, jangan. Ada orang mau pinjam aja. Kalau nggak seluruhnya, ini ya, saya kasih. Cuma ada persoalannya nih. Kalau kita kasih, pahalanya cuma 10. Tapi kalau kita kasih pinjam, pahalanya 18. Gitu. Ada orang pinjam sama kita, nah nggak usah pinjam, ambil aja. Nampaknya lebih baik gitu kan? Padahal pahalanya dia cuma dapat 10. Tapi kalau pinjemin, 2 kali lagi. Saat dia tidak punya kemampuan bayar, baru kita sedekahkan. Pahalanya 2 tuh. 18 sama 10. 28.
Nah, begitu loh kira-kira. Kamu pinjam 1 juta, nggak ada, cuma ada 100 saja lah. Gitu. Ya sudah pinjam aja, dipinjemin tuh. Masya Allah. Ada hadis Rasulullah SAW, man aqala nadiman bay'atahu aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang melepaskan rasa penyesalan, rasa kejengkelan. Oh, tadi itu muranian dijual sama dia. Rupanya dia tuh banyak duit. Nah, nggak usah begitu. Siapa yang merasa melepaskan beres saja, maka Allah akan melepaskan pula kelak rintangan-rintangannya di hari kiamat. Innallaha utiya bi 'abdin lam ya'mal khairan qattu ghaira annahu kana yudayinun nas wa kana ya'muru ghilmanahu bi taysir 'alal musir wa tajawuz 'anil musir wa yaqulu la'allallahu yatajawazu 'anna fa qala Allahu law nahnu aula bidzalika minka fatajawaz an. Hadis nih. Seorang hamba akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia belum pernah berlaku baik sedikit pun selain daripada pernah mengutangkan manusia. Sholat belum, apa belum, tapi dia pernah. Asal sholatnya jangan membatalkan iman. Yaitu sholat yang ditinggalkan tapi dia merasa berdosa. Menyesal, berat dia itu merasa berdosa. Tapi kalau meninggalkan sholat merasa aman, awas batal iman kita. Tidak sholat dia, tapi tahu dosa. Tidak zakat dia, tapi tahu dosa. Nggak ada amalan lain kecuali sekedar memberi pinjaman dengan orang lain. Kemudian menyuruh anak-anaknya, anak-anak kecil itu, untuk memudahkan yang sulit-sulit, untuk membantu kawannya, untuk membantu tetangganya. Gitu. Lalu kemudian tajawaz anil musir tadi itu, memaafkan orang yang kaya tapi masih rakus saja. Wa yaqulu la'allallaha yatajawaz an. Kemudian dia mengatakan moga-moga Allah nanti juga akan memaafkan daripadanya. Faqala Allahu lahu, maka Allah akan mengatakan kepadanya, nahnu aula bidzalika minka. Kamu sudah seperti itu memaafkan orang, saya lebih lagi memaafkan kamu. Begitu. Ya Allah. Tuh, nah ini nah hadisnya. Nah. Kullu qardin shadaqatun. Setiap ngutang itu sedekah. Wa qala alaihi salatu wasalam ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannah. Pada waktu saya diusrahkan, saya melihat di pintu surga as-shadaqatu bi asyri amsalihha, bahwa sedekah itu 10 macam balasannya, wal qardu bi tsamaniyata asyara, sedangkan ngutangi adalah 18. Jadi bagusnya apa? Ada uang utang itu dulu. Kalau nggak bisa kebayar baru sedekah kan. Pahalanya berapa tuh? 28. Gitu. Insyaallah. Kok begitu ya? Itulah kira-kira kajian kita. Cuma kita nih berat ya, kalau soal dunia nih berat. Jangankan besar, duit 1.000 rupiah waktu ruku jatuh dari kantong, ngegelundung, masih dilirik ya, di mana jatuhnya? Ya Allah. Kalau soal dunia ini, datangnya kita syukuri saja, perginya gimana kira-kira? Nggak usah disesali. Apalagi perginya itu karena menolong orang. Diutang nggak bayar. Yalah.
Abah Haji pernah tuh diutangi orang banyak, bukan sedikit, ratusan juta, nggak bayar dia, nggak bayar. Ini, nah, ahli ibadah yang utangnya tuh, ahli ibadah, puasa Senin Kemis, sampai sekarang. Ditagih sudah, didatangi rumahnya sudah. Ya. Sampai kami jawab, apa yang menjadi keberatan kamu tidak bayar itu? Nunggu tanahnya dijual. Tapi nak jual tanah itu dari harga 6 juta semeter, ditawar lagi, naik lagi 7 juta lagi, 7 juta. Abah Haji nggak peduli lagi deh, bodo amat. Tanahnya itu dekat rumah gubernur dulu. Tanahnya. Enggak sedikit lagi tanahnya itu. 3 hektar. Enggak tahu sudah laku apa belum. Abah Haji tinggal berdoa saja. Bihim ya Rabbana salak taruddu haqqana wa ma adha'na min biladin ya mujibas sailin. Dibanyakin tuh. Bihim ya Rabbana salak taruddu haqqana wa ma adha'na min biladin ya mujibas sailin. Abah Haji tawasul, bihim itu dengan siapa? Dengan Nabi, dengan keluarga Nabi, dengan Sayyidina Ali, dengan Khadijah, bertawasul aja. Nah, terserahlah. Ternyata alhamdulillah Allah kembalikan sama Abah Haji ini, kembalikan duit. Wa ma adha'na min biladin ya mujibas sailin, dan segala sesuatu yang tercecer di dalam negara ini kembalikan kepada kami, itu maksudnya. Bihim ya Rabbana, ya Allah, bertawasul kepada mereka, salak taruddu haqqan, aku minta kembalikan hak saya itu. Dan apa yang tercecer di negeri ini, aku minta kembalikan lagi. Kembalikan niat oleh Allah. Itulah Abah Haji bisa pergi haji, pergi umroh sekeluarga, bisa beli mobil bagus tuh. Itu gara-gara ditipu orang awalnya. Iya. Kalau dulu dari pondok mana bisa beli, maaf, kita beli mobil yang kayak Alphard. Berapa duit santri itu? Itu. Nah, apa kita beli itu mobil itu tuh? Kenapa? Ya itu awal mulanya ditipu tadi. Tapi jangan pula kaget ditiru. Pengen dapat motor lalu minta cari uang nipu dulu. Itu nggak disengaja, nggak diprogram, dia nipu kita sampai sekarang. Jadi akhirnya Abah Haji ini merasa jadi orang kaya. Kenapa? Nggak punya utang. Orang itu punya utang sama Abah Haji. Sudahlah. Datangnya kita syukuri, perginya jangan kita sesali. Minta sajalah dikembalikan. Pengen wiridnya tadi bisa pengen? Belajar lah kalau pengen. Ada kemarin, Fahmi berangkat sama jamaahnya umroh. Abah Haji bekali 1 buku yang Abah Haji tulis sendiri. Judulnya Pesantren Kilat Ar-Risalah 9 hari atau lebih. Nah, lalu kemudian ditulis di sana lewat bimbingan umroh ini. Pengennya umroh yang dibimbing oleh Fahmi itu menjadi pesantren kilat. Di buku terakhir itu ada kajian tentang derajat muslim ke atas, muslim ke bawah. Mudah-mudahan itu jadi renungan setelah pulang. Nah di situ ada doa yang tadi tuh. Ada doa yang tadi tuh. Enggak tahu masih ada enggak tuh, Zaki? Kalau masih ada kaki, Rebo depan dibagikan lah, ya, bagikan aja. Rebo depan. Cetakannya masih sederhana karena
sifatnya mendadak. Nanti akan dicetak banyak-banyak yang bagus. Kalau lagi mampu, lagi bisa bersedekah, bersedekahlah. Lagi bisa berhadiah, berhadiahlah daripada tidak sama sekali. Jangan berharap hadiah saja. Kita bisalah berhadiah, terutama sama orang dekat sama kita. Kerabat. Nah, kerabat itu ada 3. Satu yang berdasarkan darah, ada hubungan darah. Yang kedua, hubungan nikah, mertua, ipar, kerabat. Yang ketiga, husnul amal namanya. Ini kerabat nih, kita nih, kerabat ini. Husnul amal. Keorganisasian, dalam satu organisasi yang baik, tapi insya Allah diganti oleh Allah. Saya kira itulah kajian kita untuk malam ini. Intinya, baik berdagang maupun bukan berdagang yang ada hubungannya dengan orang lain, jangan ada tipu-tipu lah. Jangan ada tipu-tipu. Kira-kira kalau orang buat kolak, kolak itu manis apa pahit? Manis itu pakai apa? Pakai gula. Nah sekarang kita buat kolak pakai sari manis. Nipu nggak kira-kira? Nipu, jangan dibuat. Ya, untungnya tidak membawa kejayaan, tapi dosanya kita mati kalau ada orang itu sakit. Na'udzubillah. Itu. Gara-gara minum makan bubur kita, tapi manisnya manis kimia, lalu kontras dengan kondisi kesehatannya, dia sakit, ditinggalkan, misalnya sampai sakit meninggalkan yatimnya tidak terurus beratus-ratus tahun, padahal untung kita cuma berapa? Masya Allah. Di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin itu juga dijelaskan, saat kamu mau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dan kamu dapat untung, coba berpikir. Yang pertama, ya, dosanya yang dipikirin. Yang kedua, keuntungan yang paling gede itu di akhirat, bukan keuntungan di dunia. Dagang itu cari untung duit, dianggap satu keburukan. Untung itu ekses. Tapi melayani orang itu loh yang paling utama. Gitu. Jangan kayak hitungannya untung melulu. Ada orang tetangga kita yang mestinya pergi ke pasar, tapi terlayani oleh kita. Gitu. Akhirnya dia tidak ninggal ke suaminya, tidak ninggal ke anaknya, belanja di tempat kita. Itu sudah keuntungan. Sudah keuntungan. Dapat duit itu ekses. Ayo, man. Oh, dagang di sana tuh terus, jangan cari duit. Kalau cari duit hilang duitnya. Benar nggak tuh? Habis begitu duit dapat, ikut judi online habis. Hah? Urung nak kawin? Hati-hati. Benar nggak tuh? Nah, tapi daganglah di situ untuk melayani semua orang yang perlu dilayani. Wali santri datang, layani. Tapi jangan pula dagang cari rugi, jangan. Bukan dagang namanya cari rugi. Tapi yang dikedepankan itu bukan nominal keuntungan. Tapi yang dikedepankan itu adalah kita berdiri untuk bisa melakukan yang terbaik, manfaat untuk orang lain. Anfa'un nas, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain.
kalau bangsa ini dididik dengan seperti ini, sebenarnya aman. Ini dididiknya bukan begini, cuma untuk cerdas doang. Hati-hati ya, Rasulullah diutus bukan untuk orang pintar saja. Tapi yang paling dikedepankan adalah liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Nah, yang membunuh Sayyidina Ali itu hafal Quran. Jangan tidak tahu. Yang melayani anjing kelaparan itu siapa? Pelacur. Jadi yang dikedepankan itu dalam soal hidup kayak apapun, bukan ilmu, tapi adab. Kalau ilmu yang dikedepankan, apa kurangnya ilmunya Abu Jahal? Apa kurangnya ilmunya Namruz? Apa kurangnya ilmunya Fir'aun? Adab dulu yang dikedepankan itu. Nah, ya, ma wasala man wasala illa bihurmah. Tidak ada keberhasilan, tapi keberhasilan itu pasti didapat dikarenakan adanya sikap hormat. Walaupun sarjana nak ngelamar gadis wong dengan tidak sopan, dikasih enggak kira-kira? Enggak bakalan. Masih lebih hebat sarjononya daripada sarjananya. Sebaliknya masa koto illa bitarkil hurmah. Dengan meninggalkan hormat pasti dia bangkrut. Makanya digertak bangsa ini oleh Habib Rizik, ya, negeri kita darurat kebohongan, darurat kezaliman. Itu. Nah, ini mestinya jadikan kritik buat kita. Jangan malah kita nggak terima dengan itu, memang iya begitu adanya. Supaya kita bisa memperbaiki. Ayo, kedepankan adab dulu. Berdagang dengan adab. Abahnya ini kemarin belanja untuk membangun di Mataram. Nah, kurang dikit habis duit 25-an juta lah mau beli bahan itu. Hari Sabtu kemarin janjinya akan diantar hari Senin. Pagi-pagi Pak diantar. Komunikasi sudah jelas lewat WA-an. Ditunggu sampai jam 12 nggak dikirim-kirim. Tukang kita nganggur. Kan? Pas ditelepon, nah jawab dia, perasaan Bapak tadi nggak jadi. Masya Allah. Padahal sudah komunikasi bagus. Alhamdulillah, terima kasih. Sip ya, dia jawab, ngacungkan jempol. Kok nggak dikirim? Nah, ya sudah, kalau memang belum bisa dikirim sore, ini pagi ini, tolongnya dikirim hari ini sore-sore jadi. Jawabnya cetus nian, tanpa adab. Nggak bisa. Kami juga banyak kirimannya kemana-mana katanya. Terpaksa 2 hari lagi lah kami kirim. Masya Allah. Coba, ini muslim. Tokoh muslim, tokoh haji. Ibu haji yang ngomong ini. Ibu haji. Tapi kami telepon toko Cina. Harganya kurang dari 1000 per batang besi itu. Siap Pak, kami kirim, tapi agak sore Pak ya. Maaf pula. Jadi adab peradaban itu mesti ke depan. Benar kalau ada orang mengatakan, coba pergi Anda ke Jepang sana. Yang agamanya tidak jelas di sana itu. Agamanya agama Shinto. Agama adat di sana itu. Tapi di sana lebih aman dibandingkan pergi ke Suriah. Lebih aman dibandingkan pergi ke Baghdad. Termasuk pergi ke Jakarta. Coba tuh.
Jadi peradaban yang lebih dulu kita buat. Macam mana tuh? Masya Allah. Ya. Termasuk dagang, mesti dengan adab. Mesti dengan adab. Lebih banyak mengatakan, insya Allah, mohon maaf. Kan begitu tuh? Nah, daripada nggak bisa. Kami nak ngirim. Kami juga banyak kiriman, Pak. Namun sehari ini nggak bisa. Wih, nak bayar. Bukan ngutang. Wih, gayanya. Gaya. Kayak gitu. Ya kasihan lah tukang itu tadi. Haji nih, ibu hajah ini. Pengen kami tadi tuh, pengen kami itu belanja sama muslim. Kepengen kami. Mudah-mudahan ada zakatnya. Saudara kita yang muslim dapat zakatnya. Kita punya langganan Cina itu. Tapi nyatanya ini lebih beradab. Akhirnya nggak jadi kita belanja sama dia. Malah lebih murah, 1.000 ya lumayan. Beli besi 200 batang ya kan 200.000 pun. Baca untuk beli lotek. Nah ini bukan apa-apa, adab itu mesti dikedepankan. Saya kira itulah ngaji kita, mudah-mudahan dapat manfaat. Amin ya robbal. Ada yang didiskusikan Bang? Bang, silakan Bang. Ya. Masalah beli bensin ini literan, kita sudah tahu, sudah bukan rahasia umum. Literan itu memang pasti kurang. Ya karena itu mungkin tadi. Dan bagaimana kita melakukan itu tadi? Jadi akhirnya jangan beli literan tadi kan. Jadi kita harus beribu seperti itu. Iya. Kemudian yang ingin saya tanyakan masalah ngambil barang kayak di Masjidil Haram yang mengambil air Zam-Zam. Kita bawa balik kan sudah jatah, memang ada orang tidak boleh bawa. Itu gimana untuk mengambil air Zam-Zam itu dibawa balik? Iya. Kalau jualan bilang seliter tapi isinya tidak seliter tetap haram apapun alasannya. Tapi kalau jualannya setaker, insya Allah halal. Sebotol, berapa sebotolnya? Ya kan, di botol tuh isinya entah seliter atau lebih, sebotol namanya. Makanya kita yang ada ilmu beda jualannya. Jadi ada yang sengaja diwajah sebotol tuh. Kalau dia nyebutnya 100 liter, luruskan. Sebotol nih Pak, kita nggak tahu apa pas apa lebih. Ngerti juga tuh. Nah ini memang orang berilmu tuh seperti itu. Saya sekarang ini beli madu. Karena madu ini kelihatannya asli gitu. Dan memang asli ya menurut pengetahuan kami atau ada berapa ini? Sekilo, sebungkusnya sekilo bahkan. Kurang nggak? Sekurang, nggak kurang. Sebotol itu. Sekilonian Pak. Saya minta 20 kilo. Nah, biasanya madu ini saya wadai di, kalau ada tamu-tamu istimewa, hadiah untuk hadiah. Nah, kalau untuk yang lain banyak hadiah, tapi kalau madu ini agak, jadi diwadai kecil-kecil, botol kecil, jadilah botol seprit-seprit itu. Kalau ada tamu-tamu yang ini hadiah. Nah, jadi kalau tidak cukup sebotol, kalau tidak sekilo, seliter, aku nak belinya sebungkus, perbungkus, saya bilang. Dia jamin seliter pas. Ya sudah seliter. Nah, ya, kalau memang nggak cukup seliter, jangan nyebut seliter, sebungkus. Bungkus plastik tuh, isinya sekilo. Nah, ternyata setelah diisi di botol, sebotol lebih, memang hampir 2 botol. Nah, itu sekilo. Jadi emang harus konkret seperti itu. Lalu kemudian yang kedua soal Zam-Zam. Air Zam-Zam. Yang dari kalau air Zam-Zamnya tuh halal. Yang nggak boleh itu di pesawatnya. Air Zam-Zamnya itu dibawa itu berapa bebek. Itulah salah satu kehebatan Islam ditunjukkan dengan Zam-Zam itu. Sebanyak manusia, berjuta-juta manusia itu bawa air Zam-Zam nggak pernah kurang.
Cuma yang dilarang itu adalah di pesawat. Tidak boleh bawa banyak-banyak, lebih mengutamakan daripada keamanan perjalanan penerbangan. Nah, kalau sifatnya itu masalah keamanan, sudahlah. Keamanan itu hukumnya wajib, bawa air zam-zam itu hukumnya sunnah, tinggal ke baik. Gitu. Itu Bang. Air zam-zam udah global, dipersilahkan. Halal, sama dengan orang wudu di sini. Siapa saja wudu, silahkan. Ke WC, silahkan. Tapi kalau mau ngangkut, bagusnya izin, minta, gitu ya. Yang memberi izin dapat pahala, yang membawanya airnya halal berkah. Jangan kaki mentang-mentang ada air, ambil be. Imam Syafi'i itu nimba air, ya. Pamitnya minta air. Tapi setelah dia nimba air, ya Allah, yang diminta bukan hanya air, tapi timbanya juga. Tidak dapat air itu kalau timbanya tidak ada. Akhirnya dia minta lagi, minta dihalalkan timbanya. Seperti itu. Masya Allah. Dah enggak? Ya? Kayaknya jauh nian kita ini belum sampai. Makanya jangan mati dulu. Jangan mati dulu, bersiko gitu. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, bersiko gitu. Itulah kira-kira Bang. Ya. Oh, zam-zam nggak perlu izin, sudah dihalalkan oleh Mamlakah Saudi Arabia. Cuma yang nggak izin itu pesawat, nggak izin. Yang nggak izin. Nah, kemudian pertimbangan pesawat itu untuk keamanan dan kenyamanan. Keamanan hukumnya wajib, bawa zam-zam hukumnya sunnah. Jadi tinggal baiklah kalau bakalnya begitu betul. Ya. Ada lagi yang lain? Ayo silakan. Bismillah. Ya. Rasul pada waktu dia berkata itu selalu menyebut modal. Apakah boleh pedagang itu untuk meyakinkan pembelinya bersumpah dibuat nama Allah? Baik. Yang pertama, untuk bersumpah itu tidak boleh kecuali depan pengadilan saja. Demi Allah, apalagi ditambah lagi haram najis. Nyebut modal pula, modalnya belum dapat padahal sudah dapat untung. Ghosh namanya. Penipuan. Nggak boleh. Sudahlah, kalau orang memang nggak mau ya sudah. Gitu. Jangan kaget untuk dapat untung sedikit sampai sumpah-sumpah membawa-bawa nama Allah. Kecuali di pengadilan. Masalah suatu perkara. Ya. Orang Arab memang gampang tuh. Wallahi, demi Allah, biarlah orang Arab, jangan kita. Ya. Ini apalagi kan nyebut modal ya. Itu nyakiti pembeli nggak kira-kira? Nyebut modal itu. Kayaknya sakit juga tuh ya si pembeli ya. Ditawar, ini berapa semangka ini? 8.000 ya sekilo. Apa 6.000 bayar sekilo? Modalnya belum dapat. Nah, kira-kira nyakiti hati tidak tuh? Nyakiti hati jangan dibuatlah nyakitin. Gitu. Ya. Apalagi sambil ditinggal kelewos. Nggak diurus lagi pembeli, jangan.
Kalau yang ngaji malam Rebu ini insya Allah akan lebih senyum, ya. Alhamdulillah. Ada wong datang baik, alhamdulillah. Pas dibacoki dogan, pos beres, wongnya balik pergi. No, udah senyum baik. Senyum saja lah ya. Nah, alhamdulillah, yang tadinya nahan makan dogan dimakan sendiri akhirnya. Udah ya, ambil positifnya baik, ya dah. Saya kira itulah kajian kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ngaji terus nih? Enggak bosan-bosan? Kalau bisa mah jangan sampai berhenti ngaji. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu kan, 3 hari orang sakit, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih obat. Apa jadinya? Mati. Begitu juga hati. 3 hari nggak ngaji, nggak dikasih ilmu, nggak dikasih nasihat, mati juga hati kita, keras hati kita. Apalagi usia-usia seperti kita nih, ya dah ya. Kadang nangkep, kadang tidak nangkep lah tua. Terus ngaji, dan memang tidak diwajibkan nangkepnya, tapi diwajibkan ngajinya. Syukur kalau bisa nangkep. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ij'alna min ibadikas shalihin. Jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang soleh. Waj'alna waj'al ahlana wa auladana minal muttaqin. Jadikan kami, keluarga kami, anak keturunan kami sebagai hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, wafiqana li ta'atika wa tiba'i rasulik. Tolonglah kami ya Allah untuk bisa ibadah kepadamu dengan cara mengikuti tuntunan utusan-Mu ya Allah. Wal birri biwalidina wa husni talaqi masyayikhina. Kami berlaku baik kepada ibu bapa kami ya Allah. Berakhlak mulia kepada mereka ya Allah. Sanggup merendahkan sayap kami ya Allah di hadapan ibu bapa kami ya Allah. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah. Begitu juga berlaku ta'zim kepada guru-guru kami ya Allah. Semoga ilmu kami menjadi bermanfaat, ilmu kami menjadi berkah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ayo salat dan jamaah, badan sehat, hidup barokah. Tidak salat pasti sesat, tidak jamaah hidup terpisah. Baca Quran kita galakan, gaya hidup orang beriman. Tanpa Quran kegelapan, hidup dalam kesesatan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah salawat dan qasidah ini
bergema juga sampai ke Madinah, dibawa oleh jamaah umroh. Amin ya rabbal. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habisi minumannya, habisi silakan.